Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit. Nah, dalam perhitungan asosiasi, kita dapat gunakan tabel yang namanya tabel 2 kali 2. Nah, tabel ini adalah contoh dari tabel 2 kali 2. Jadi, dalam tabel 2 kali 2 tersebut, kita masukkan dari data-data hasil observasi, di mana data yang dibutuhkan adalah kasus yang positif dan kasus yang negatif, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor pertama dan juga faktor kedua. Nah, di sini nilai A adalah jumlah kasus yang positif yang dipengaruhi oleh faktor yang pertama. Kemudian nilai B adalah jumlah kasus yang negatif yang dipengaruhi oleh faktor yang pertama. Dan C adalah jumlah kasus yang positif yang dipengaruhi oleh faktor kedua. Dan D adalah jumlah kasus yang negatif yang dipengaruhi oleh faktor yang kedua. Adapun di sini nilai N adalah total dari jumlah populasi. Nah, di sini kemudian ada nilai jumlahnya. A ditambah C adalah nilai total kasus yang positif. Kemudian nilai B ditambah D adalah kasus yang negatif atau hewan yang tidak terkena penyakit. Kemudian nilai A ditambah B adalah total hewan yang terpapar faktor yang pertama. Dan C ditambah D adalah total hewan yang terpapar faktor yang kedua. Oke, karena kita sudah mengetahui mengenai tabel 2 kali 2, langsung saja kita akan membahas contoh kasus. Nah, di sini contoh kasusnya dikatakan bahwa pada tahun 2022, di mana ditemukan kasus di Kabupaten Sopeng, yaitu kasus rabies yang menyerang anjing. Nah, diketahui pula bahwa pada daerah tersebut terdapat 100 ekor anjing. Oke, jadi total populasinya adalah 100. Nah, kemudian dari total anjing yang ada, terdapat 55 ekor yang belum divaksin. Jadi total yang belum divaksin adalah 55 ekor. Nah, dan 40 diantaranya positif terkena rabies. Jadi, yang belum divaksin sebesar 40 positif terkena rabies. Jadi, kolomnya di sini. Dia letaknya di sini. Kita lanjut. Sedangkan 45 ekor lainnya, dia sudah divaksinasi. Oke, jumlah yang sudah divaksin sebesar 45. Kemudian, diketahui bahwa ditemukan sebesar 20 ekor yang terkena rabies. Jadi, dari 45 ekor ini ditemukan sebesar 20 ekor yang terkena rabies. Dia sudah divaksin dan positif rabies sebesar 20 ekor. Nah, di sini kita bisa tentukan nilai yang negatif. Jadi, di sini untuk yang sudah divaksin, totalnya 45 dan yang positif rabies ada 20. Jadi, sisanya adalah 25. Itu adalah nilai yang negatif atau tidak terkena rabies. Kemudian yang belum divaksin totalnya 55. Dia yang positif sebesar 40, jadi sisanya adalah 55 dikurang 40 sebesar 15. Nah, di sini untuk total yang kasus rabies yang positif adalah yang sudah 20 ditambah dengan 40 sama dengan 60. Kemudian untuk yang negatif itu 25 tambah 15 adalah 40. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari nilai X. Jadi kita ingin mencari nilai X kuadrat atau yang disebut juga dengan nilai perhitungan
nilai asosiasinya. Dan rumusnya adalah ini. O dikurang E kuadrat dibagi dengan nilai E. Kita coba cari. Di sini ada nilai observasi, hasil observasi, kemudian ada nilai expected atau nilai yang kita harapkan. Kita coba masukkan dulu yang kita ketahui. Nilai A adalah 20. Nilai B 25. Kemudian nilai C adalah 40. Nilai D ya, dia 15. Oke. Kemudian dari ini kita bisa cari lagi nilai expected atau nilai yang diharapkan. Nah, untuk mencari nilai expected, caranya itu adalah jumlah total baris dikali dengan jumlah total kolomnya dibagi dengan total populasi. Oke, supaya tidak membingungkan, kita langsung saja coba untuk masukkan rumusnya. Kita cari nilai expected dari A. Nilai expected dari A. Di sini adalah letak A. Nah, kita lihat total dari baris A adalah 45. Total dari kolomnya adalah 60. Jadi untuk mencari nilai expected A adalah total baris 45 dikali dengan total kolom 60 dibagi dengan total populasi atau 100. Oke, langsung saja kita hitung. Jadi nilai A adalah total baris dikali dengan total kolom dibagi dengan total populasi. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian begitu pula dengan B, C, dan D. Jadi, untuk B sendiri, ini nilai B. Di sini letaknya, jadi total barisnya adalah 45. Dikalikan dengan total kolom. Nah, ini kolomnya 40 dibagi dengan total populasi. Oke, kemudian kita cari nilai expected C. Ini C, posisi C ada di sini, jadi total barisnya 55. Dikali dengan total kolom 60 dibagi dengan 100. Oke. Kemudian kita cari lagi untuk nilai expected D. D letaknya di sini. Total barisnya di sini. Kemudian kita kalikan dengan total kolomnya. Dan dibagi dengan total populasi. Oke, kemudian kita masukkan lagi ke dalam ini. O dikurang E. Jadi nilai O untuk A adalah 20 dikurang dengan nilai E-nya adalah 13 dan begitu pun seterusnya. Nah, karena formulasinya sama, jadi kita langsung saja tarik. Oke. Dapat deh. Jadi, di sini ada yang minus 7, 7, 7, dan minus 7. Namun, angka negatif dan positifnya itu tidak berpengaruh karena di sini akan dikuadratkan. Kemudian kita lanjut untuk kuadratkan hasilnya. O dikurang E. Kita kuadratkan. Oke, dikuadratkan hasilnya. Oke, ditemukan seperti ini. Karena rumusnya sama juga kita tarik. Nah, oke. Dan selanjutnya, untuk mencari nilai X-nya, kita bagi langsung dengan nilai expected-nya. Jadi, O dikurang E kuadrat dibagi dengan nilai expected. Nah, di sini kita cari dibagi dengan nilai expected-nya adalah, ya, rumusnya juga sama ya. Kita tarik. Nah, untuk nilai X-nya kita coba jumlahkan. Dijumlah. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Jadi untuk jumlah X kuadratnya itu kita bisa tentukan
kita ambil 3 angka saja ya di belakang koma. Jadi 8,249 untuk nilai X kuadratnya. Nah, karena nilai X kuadratnya sudah diketahui tadi, hasilnya adalah sebesar 8,249. Nah, dari nilai tersebut kita bisa tentukan apakah antara faktor dan juga kasus yang terjadi itu dia terdapat asosiasi atau tidak. Karena di sini nilai 3,841 adalah patokan dia memiliki asosiasi atau tidak. Jika nilainya di bawah 3,841, maka dia tidak memiliki asosiasi. Tidak terdapat asosiasi antara nilai faktor dan juga kasusnya. Sementara jika di atas 3,841 berarti dia memiliki asosiasi antara faktor dan juga penyakit yang terjadi. Oke, karena hasil yang ditemukan tadi adalah sebesar 8,249, artinya data penyakit rabies di Kabupaten Sopeng dia memiliki asosiasi antara vaksinasi dengan kasus yang terjadi.